Saya kasih kau kambing perempuan betina hamil tidak ada suaminya. Kambing ibu namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau dengan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, lalu seluruh makhluk diperintahkan untuk hormat kepada Adam. Seluruh malaikat melakukannya. Tumbuhan binatang hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang menolak, namanya iblis. Iblis ini membangkang lalu diusir keluar dari sorga. Dan sebelum keluar dari sorga dia berkata, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Saya akan menggelincirkan anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan segala upaya untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya ulangi, segala upaya saya lakukan untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Dan salah satu di antaranya, saya akan berupaya agar mereka tidak konsentrasi dengar ceramah ketika dia dengar pengajian. Dan salah satu caranya adalah saya sibukkan dengan HP-nya. Orang-orang yang sibuk dengan HP ketika kita dengar ceramah, sesungguhnya itu tergelincir atas godaan setan. Ya pasti bi. Bagaimana caranya kau mau dengar ceramah sibuk saja begini? Hargai perasaanku bos. Jauh-jauh saya kasihan dari Sulawesi Selatan. Bapak tahu enggak saya ke sini? Naik pesawat dulu 2 jam lebih ke Jakarta. Transit berjam-jam di Jakarta, baru jam 4 subuh naik pesawat lagi ke sini. Pergi lagi ke Kayu Agung, balik lagi ke sini, ceramah menghargai undangan Bapak. Begitu saya ceramah Bapak sibuk begini. Tolong hargai perasaan saya ibu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau kok? Apa? Simpan balik itu HP, simpan dulu. Ibu-ibu, kalau ibu rekam pasti tidak jelas. Pasti suaranya tidak bagus. Kenapa? Nangkap dari sini. Tidak bisa. Pasti tidak jelas. Itu upaya setan. Saya mau dengar ceramahnya Pak Ustadz supaya kalau pulang saya bisa dengar ulang. Ini ada kamera saya bawa. Suaranya jernih, gambarnya bagus. Tinggal bagaimana caranya? Ibu buka di YouTube, tulis Dasat Latif PLN Palembang. Ah, keluarlah itu. Sudah nonton jangan lupa like and share. Saya serius Pak. Kalau bisa simpan dulu HP. Saya serius. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi. Simpan aja dulu ya. Sebentar aja. Ini kita dengar serius dulu ya. Sebentar. Ibu-ibu tidak usah selfie. Nanti saya layani sampai sore. Dan itu juga kita lagi ceramah. Selfie dong. Dia membelakang. Orang lagi ceramah dia belakangi kita. Ternyata saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Itu lihat nanti nih Pak. Saya sebenarnya tidak gagah. Lebih gagah Pak GM. Saya betul lebih gagah Pak GM dari saya. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu mau foto semua toh? Sudah foto? Ulang Ustadz. Ulang lagi Ustadz. Kabur Ustadz. Ulang lagi. 5 kali diulang saya bilang dalam hati. Biar 10 kali kau ulang namun kamu yang kabur. Ayo kita simpan dulu ya. Waktu terbatas. Azhar nanti jam 15.34 ya. Jadi kita simpan dulu handphone, kita dengar ceramah dulu. Suatu kali dengar ini Bu. Nabi sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah, kalau sahabat lain Assalamualaikum warahmatullahi, bersikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 11 kali. Ini Sa'labah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Begitu bapak-bapak tuh. Ini Sa'labah langsung lompat. Dilihat oleh Nabi. Dalam hati Nabi, ini Sa'labah kayak sombong betul, tidak butuh Allah. Apa sih susahnya? Selesai kau sholat, kau berdoa dulu, minta urusanmu dimudahkan Allah. Seperti bapak-bapak juga, kalau hari Jumat paling cepat
paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, bapak yang tidur. Ya kan? Nah, hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Hari ketiga dipanggil sama Nabi. Salaba, ta'al, sini dulu. Ya Rasul. Kau kayaknya kau tidak butuh Allah. Sahabat yang lain selesai sholat berzikir, kamu lantas jalan, pergi lagi. Ada juga itu teman-teman kita biasa yang berpedoman dan berpegang tidak boleh zikir bersama, tidak boleh doa bersama. Ada toh? Saya setuju pendapat Bapak. Tapi kalau begitu pendapat Bapak, sebaiknya jangan duduk saf paling depan. Kenapa? Karena Bapak melanggar adab-adab salat jamaah. Dia kan umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langkah-langkai orang lagi berzikir, bos. Puncak dari semua ilmu itu adab. Bayangkan kalau ada Pak JM, ada ketua majelis ulama, ada tamu dari kantor sebelah, Bapak salam langsung langkah-langkai. Di mana adabmu? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu, kalau Bapak memuliakan orang yang berzikir, Bapak tidak mau mengganggu orang yang berzikir, lalu mengambil saf paling belakang, itu akhlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silakan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi zikir bareng-bareng. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama, dia selama ini preman. Tobat. Baru 3 bulan taubat, langsung semua kafir. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nah, sudah. Sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat? Kau berdoa dulu. Akhirnya Sa'labah berterus terang. Ya Rasulullah, sebenarnya sudah lama saya mau curhat ini, cuma saya malu-malu. Kenapa kau Sa'labah? Begini ya Rasul, saya ini kan orang miskin kasihan. 1 sarungku. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, istri saya menunggu. Maka saya langsung lompat pulang, giliran pakai sarung. Ya Rasulullah, karena terlanjur ditanya, doakanlah saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku, sudah banyak sarung, saya bisa lama-lama berzikir. Kata Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku? Tidak ya Rasul. Sudahlah, kau pulang dulu, pikir-pikir. Pulang, pikir-pikir. Besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin, tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya? Iya ya Rasul. Sudah pikir baik-baik? Iya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya, saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya, saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya, saya bisa lama bersikir. Baiklah kalau begitu Sa'labah. Oke? Saya kasih kau kambing. Perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing ibu, namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya, binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau saingan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suamimu sopan, baik di rumah, baik, kelihatan alim, hati-hati, layangan putus. Provokator itu, pelem itu. Jadi kalau suamimu baik, kau curigai. Itu pengalamannya, dia mau jadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus, kami layangan tebal talinya, kuat talinya karena imannya kuat. Enggak tergoda, ini muka-muka soleh semua. Kau periksa HP-nya, apa enggak stres? Mati kita dapat. Nah ya, akhirnya Nabi memberinya 1 kambing betina, lalu beranak pinak. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor, menjadi belasan ekor, menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah di masjid,
sekarang sudah qamat baru datang. Sibuk ngurus kambingnya. Nabi lalu berkata, kena sudah ini musibah ini Sa'labah. Ku bilang memang lama, masbuk Sa'labah. Sudah masbuk dia. Lama tidak muncul di masjid. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena sudah musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama turun perintah ayat untuk bayar zakat. Nabi sampaikan kepada sahabat, kamu pergi minta zakatnya Sa'labah. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'labah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat nih kambing-kambingku ini banyak sekali. Tidak bisa lagi kurus. Tak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah untuk nagih pajak. Zakat. Keluarkan zakatmu. Mendengar ini, apa kata Sa'labah? Enak aja. Saya setengah mati kerja. Dari jam 6 saya sudah keluar. Kadang kala ceklok. Terlambat ceklok. Makan seadanya di kantor. Kerja setengah mati. Ini mata jadi buram lihat monitor laptop. Kamu datang minta 2,5%. Siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya Sa'labah. Saya setengah mati. Gara-gara ini kambing saya tidak datang jamaah. Kau datang minta. Nah. Wah disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan innalillahi. Musibah sudah Sa'labah. Utus kedua kalinya tetap tidak mau. Utus ketiga kalinya tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan sudah, tidak usah lagi kau minta. Selesai. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih menyindir Sa'labah. Yang kurang lebih menerjemahkan bahwa ada di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan Sa'labah. Sa'labah, ada baru ayat turun seperti ini. Miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Kau aja dikena ini di Madinah. Satu-satunya ayat menyindir kau. Kau ini dah kena. Sa'labah istighfar. Astagfirullah. Lalu dia ambil zakatnya. Dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf. Terima zakatku. Apa kata Nabi? Terlambat mi bos. 3 kali kusuruh toh. Kau kasih malu saya. Sudah, bawa pulang itu. Kalau orang Bugis bilang, Andre lah cilaka. Makan mako itu semua. Makan mako sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah. Sa'labah mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, mohon maaf. Nabi tidak berani. Nabi tidak menerima zakatmu. Manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi. Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak. Manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah min zalik. Itu bahayanya zakat, Pak. Bapak tahu namanya zakat? Zakat itu ayatnya bukan minta. Ambil. Kalau minta ada 2 pilihan. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya namanya kau minta. Tapi namanya ambil. Mau tidak mau, ambil. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada pasukan khusus penagih zakat. Kenapa? Bukan kau yang punya. Kamu memang kerja di PLN dari pagi sampai sore, kadang-kala lembur, tapi ingat ada haknya orang miskin di dalam hartamu itu. Berapa? Cuman 2,5%, tidak cukup 3. Kata Allah, ambil deh 97,5, ambil semuanya. 2,5% kasih fakir miskin yang tadi beasiswa. Dan itulah yang kau miliki. Yang deposito, mobil, rumah, belum tentu bapak punya. Nih ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kau ibu, pakai behel. Bingkai kacamatanya emas,
semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua. Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di blender dikubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Lebih baik sedekahkan. Demi Allah, kata Nabi, 3 aja itu hartamu. Lain dari itu bukan kau punya. 3 aja harta yang kita miliki. 1 yang habis ibu makan, itulah kita punya. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Lain dari itu bukan ibu punya. GM punya mobil dinas. Pensiun, bukan kau punya, bos, kasih kembali. Kan ada namanya di dom, Ustadz. Hati-hati, di neraka bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau diakal-akali. Oh, disuruh pikul nanti itu, Pak. Lewat security, ternyata bapak yang ngambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolri. Sekarang satpam dan security bajunya mirip polisi. Tapi polisi keberatan. Diuntungkan hanya satpam dan security. Mereka dikira polisi, kami dikira satpam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya, supaya lebih gampang kita bicara zakat. Ya. Yang namanya 2,5%. Ini halal atau haram? Bersih, suci, halal. Inilah gajinya bapak sebulan. Yang bekerja dan wajib negara memberi gaji. Halal. Ini. Tapi di sini ada haknya orang 2,5%. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka dia mengotori seluruh harta yang halal tadi. 2,5% mengotori yang 97,5% jadi kotor ketika tidak dikeluarin. Nah, ini halal. Tapi karena tidak bayar zakat yang 2,5%, bapak celupkan jari-jari di kloset. Tahu toilet, ibu? Kan ada air-airnya di situ kan? Nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Bersihkan dulu yang kuning itu. Kira-kira ibu mau ndak ambil 1 tetes yang sudah sudah ndak ada kuning, celupin. Ibu ambil 1 tetes saja dari situ, masukin di sini. Ibu mau minum? Bapak mau minum? Mau? Begitulah logika berpikirnya orang yang enggan membayar zakat, yang hartanya tadi caranya dia peroleh secara halal. Karena dia tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi kotor. Karena hartanya menjadi kotor, dimakan menjadi anaknya kepala batu. Dimakan istrinya jadi pembangkang, tidak tahu aturan. Dimakan suaminya, mentalnya mental perselingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram, meskipun dia peroleh secara halal, tapi karena dia tidak keluarkan zakatnya menjadi haram. Contoh lagi. Pisang. Itu? Ya macam-macam, bayangkan Pak. Pisang. Ini dibeli. Halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya.
Kalau kulit pisang masih lembut, kulit duren. Maka yang saya dengar informasi dari Pak GM, pegawai di sini baru 72% yang bayar zakat dan sedekahnya di Baitul Mal PLN. Yang lebihnya itu dia makan durian dengan kulit-kulitnya. Contoh ketiga. Hah? Nih ibu-ibu nih. Contoh ketiga. Beli kain. Berapa meter satu baju? Kalau baju saya 1,5 meter baju. Apakah 1,5 meter itu semua saya pakai? Tidak. Saya punya dong. Saya jahit saja. Tidak ada saya buang. Cantik? Enggak. Maka ada bagian-bagian saya gunting untuk bikin cantik saya punya baju. Yang dibuang bagian itulah adalah zakatnya, membersihkan dan mempercantik baju saya. Bayangkan jeleknya baju saya ketika saya beli 2 meter langsung jahit, tidak ada gunting-guntingnya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mau membayar zakat. Ini kan harta saya. Contohnya itu Salaba tadi. Saya setengah mati kerja. Gara-gara ini kambing saya tidak ke masjid. Kau datang enak-enak. Siapa kau cowok? Kira-kira begitu bahasanya orang PLN. Saya setengah mati kerja. Masa kau datang minta-minta? Ustaz, nanti ini yayasan salah gunakan. Bukan tanggung jawabmu. Yang penting kau keluarkan. Dan orang yang menyalahgunakan zakat, hati-hati bos. Hati-hati. Pelihara anak yatim. Anak yatimnya tetap sengsara. Ketua yayasannya yang kaya. Hati-hati. Maka zakat itu sangat diperhatikan. Bapak tahu ada ayat yang saya yakin Bapak semua hafal. Siapa yang hafal itu ayat? Semua hafal. Al-Ma'un. Pendusta agama. Satu di antaranya yang enggan membayar zakat. Hati-hati. Maka ibu-ibu, istri yang baik, begitu terima honor suami, langsung keluarkan 2,5%. Bagaimana kalau harta kita rumah, Ustaz? Kalau harta rumah itu hanya ditinggali, rumah itu menjadi rumah tinggal dan tidak menghasilkan, tidak berproduksi, tidak menghasilkan, maka dia hanya sekali dibayarkan seumur rumah itu. Berapa dikeluarkan Ustadz? 2,5%. Berapa harga rumahnya? Senilai dengan 85 gram emas. Jadi kalau ada emas 85 gram, harta yang kita miliki senilai 85 gram. Ibu 1 gram berkarang berapa? Anggaplah 1 juta. Berarti kalau Bapak punya harta 85 juta dan sudah dia kuasai selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu zakat harta. Tapi yang Bapak keluarkan setiap bulan namanya zakat profesi. Sudah? Jadi kalau ibu tidak ibu yang baik, Pak, ini ada honormu 10 juta. Sudah, keluarkan 2,5%. Kalau 1 juta 2,5% berapa, Pak? Berapa? 25.000. 1 juta. 10 juta berapa? Berapa? 250.000. Mulai goyang itu, Pak. Ya? 100 juta? Berapa? Berapa? 2.500.000. Bapak mulai tambah cemas. Kalau tadi 25.000, setan belum mempan goda Bapak karena 25.000 Pak pembeli pulsa. Sebentar. Tapi kalau sudah 2.500.000, Bapak mikir, ini bisa jadi HP baru ini. Masuk setan. Maka keluarkan zakat. Motivasi kedua, soal penting yang mengeluarkan zakat, sedekah. Itu tadi zakat, sedekah. Suatu kali Nabi didatangi fakir miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi katakan, Fatimah buka. Buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam. Jadi Bapak jangan ringkas-ringkas salam.
Kecuali SMS. Kalau SMS Bapak ringkas ya namanya SMS. Tahu SMS? Pesan singkat. Namanya ya jadi disingkat lah. Ada juga itu baru belajar agama 2 bulan. Oh enggak boleh. Haram. Selama Bapak tulis dengan niat bahwa itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya SMS yang tidak boleh kalau kau ucapkan. Tidak boleh ringkas-ringkas. Samlek. Apa samlek? Assalamualaikum. Enggak boleh itu. Ustadz, aswabar. Apa swabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Kalau SMS namanya pesan singkat. Jadi salamnya kita jangan singkat. Bapak tahu enggak ketika ke Madinah Nabi? Ibu-ibu tahu ketika ke Madinah. Begitu sampai di Madinah diusir dari Mekah beliau hijrah. Perintah pertama kata Nabi apa? Upsus salam. Tebarkan salam. Baik salam secara lisan maupun salam dalam arti menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau ibu salam sama suami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar bang? Ya. Tapi kalau sama suaminya, Assalamualaikum. Di mana kau? Di kantor. Bohong. Coba video call. Kayak kita saja tahanan. Ya ketawa, saya serius ini. Ada juga itu. Bapak juga kalau telepon istri. Ayo, salam. Mana ibu? Rumah. Kayak menginterogasi. Sekalinya sama sekretarisnya Pak GM bagus betul salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu doa di dalam Pak. Assalamualaikum, semoga Anda selamat. Selamatnya bukan cuma siang. Selamatnya bukan cuma malam. Selamat selamanya. Kalau Bapak doakan orang selamat, jangan cuma malam. Apa artinya selamat malam? Berarti Bapak doakan saya sengsara pagi. Assalamualaikum, semoga Bapak selamat. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Kasih sayang Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. Apa itu berkah? Hartanya sedikit tapi selalu fisabilillah. Itu namanya berkah. Cuma biasanya kita orang baik-baik salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma salam. Ulama salam baik-baik, lengkap, tidak dihargai. Burung beo Assalamualaikum. Assalamualaikum. 15 juta harganya Pak. Ini ulama khotbah 30 menit. Bagus lagi ayatnya. 150.000. Pelan-pelan juga bos. Nah, Nabi lalu berkata, Fatimah buka. Ya Rasulullah, saya sudah lapar sekali nih kasihan. Sudah beberapa kali saya tidak ketemu roti dan makanan lainnya. Adakah bisa dimakan di rumah ya Rasul? Kata Rasulullah, maafkan saya. Saya pun dalam posisi lagi tidak ada makanan di rumah. Saya juga lagi tidak ada duit. Saya miliki. Fatimah, tolong berikan orang ini jubah saya. Tahu jubah ibu? Tahu jubah? Itu orang Arab kalau pakai baju dulu kan di dalam. Baru di luarnya ada. Ya kan? Itu namanya jubah. Kebalikannya baju. Ya kan? Jubah, baju. Nah, ya. Itu kebalikannya Superman. Kalau Superman, celana dalamnya di luar. Kalau Dasat Latif, celana dalamnya di dalam. Bayangkan kalau saya ceramah celana dalam saya di luar Pak. Apa ndak orang bilang sudah gila itu Ustaz, lama sudah kasihan sakit itu. Ya kan? Nah, jubah. Lalu Nabi memberinya jubah. Hanya ini yang saya bisa berikan kepadamu. Pelajaran pertama. Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang, sudah malu, tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan Bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini. Karena ada juga itu Pak hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Utangmu bos, bayar. Masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar karena kewajiban.
Ah, masa Pak GM utang 500 ditagih, bayar utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia. Hargai, ya sudah, saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka, Dek, saya tidak bisa kebantu, tapi ini saya kasih. Kalau misalnya utang Ustadz 2 juta, saya lihat-lihat, waduh agak berat juga saya kasih. Sudah, supaya dia tidak malu pulang, saya kasih kau 250.000, tidak usah utang, ini hadiah dari saya. Supaya dia pulang tidak kecewa. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada orang datang mengutang, ibu tidak punya duit, kasihlah kue. Kasihkah baju, kasihkah kudung, yang penting ada kita kasih. Ibu-ibu kan rajin sedekah sama tetangganya. Nak, ada itu kue di kulkas, bawakan tante di sebelah daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Nah, Nabi begitu, tidak bisa memberi makanan dan duit, maka Nabi memberinya ini. Nah, yang menerima jubah itu lalu dia ke pasar. Dia ke pasar dan teriak-teriak, "Ayuhan nas, wahai manusia, nih saya punya jubahnya Nabi, saya jual. Siapa yang mau memilikinya, saya jual." Kira-kira kalau pada saat sekarang, Pak, ini ada rambutnya Nabi, ini ada bajunya Nabi, saya lelang. Miliaran pun, triliunan pun barangkali ada yang mau beli. Pada zaman itu, sahabat pun mendengar. Salah satu adalah penduduk Madinah yang gangguan matanya, gangguan penglihatannya. Lalu dia bilang ke budaknya, bukan pembantu. Ibu, beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu itu, Bu, digaji tiap bulan. Dan kalau tuan rumahnya cerewet, dia punya hak berhenti. Berhenti, saya cerewet sekali soal istrinya itu. Nggak ada, tenang lihat kita kalau duduk-duduk, maunya kita kerja terus. Punya hak berhenti. Budak hak milik, sama handphone, mau dibanting, mau dijual, mau diapa, hak milik. Budak itu hak milik. Lalu orang yang gangguan matanya ini berkata kepada budaknya, "Kalau kau berhasil belikan saya itu, saya bebaskan kau, saya merdekakan kamu." Dia ke pasar dan alhamdulillah berhasil membeli baju itu, jubah itu, lalu dibawa ke tuannya. "Tuan, alhamdulillah saya berhasil membelinya. Saya merdekakan kamu. Sekarang kau bukan budak saya." Lalu yang gangguan matanya diambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, dia berdoa kepada Allah, dengan izin Allah dia gosok-gosok terus dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah bagus penglihatannya, sembuh. Lalu setelah sembuh dia gembira. Dia datang kembali ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, mata saya sudah qiraatil Quran, muhimmatu al-mawalid." Intinya kata beliau, qiraatil Quran, qiraatil Quran, qiraatil Quran, qiraatil Quran, qiraatil Quran. Lalu Rasulullah memanggil anaknya Fatimah, "Anakku, sini kau lihat. Ini hebatnya sedekah. Coba kau lihat ini sedekah." Dia kembali lagi ke saya. Tapi sebelumnya dia memanfaat sedekah ini kepada orang. Satu, dia mengenyangkan perut kosong tadi. Dua, dia memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Hebatnya yang keempat, dia kembali kepada pemiliknya. Demi Allah, sedekah yang Bapak keluarkan bukan untuk yang Bapak kasih. Ibu bersedekah kepada tadi anak sekolah ini, bukan ibu kasih ke dia, tapi apa? Ibu pada hakikatnya mengembalikan harta itu ke dirinya, sepemberi. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, 1 biji ibaratnya kau tanam, menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir itu setiap bulirnya mengandung 100 biji. Artinya 1 sedekah Allah ganti 700 kebaikan. Saya banyak sekali pengalaman soal sedekah, Pak. Cuma tidak enak dicerita. Apalagi nanti kalau tayang, nanti kita dibilang ria. Percaya, Allah pasti ganti. Ibu-ibu, saya tanya ibu. Ibu, ada ibu pernah lihat orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada? Tidak ada. Ada orang tidak senang sama dermawan? Saya tanya bapak-bapak, senang GM yang dermawan atau pelit? Hah? Senang istri GM yang pelit atau dermawan?
Dermawan. Ibu-ibu senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit ya? Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Jago ke rumahnya pelit, dia juga pelit, beleng-beleng. Ya, ayo sedekah. Saudaraku, bersedekahlah. Bu-ibu, banyak faedah sedekah. Selain kembali ke kita, juga sesungguhnya tolak bala. Kalau ibu khawatir suaminya diganggu perempuan lain, ndak usah periksa HP-nya. Semakin ibu periksa HP, semakin cerdas dia. Benar. Ibu periksa, ambil aja. Ternyata ada HP-nya yang lain disembunyi. Sudahlah. Ibu mau awasi suaminya. Mana bisa ibu menjaga suami 24 jam? Tapi kalau Allah yang jaga suaminya ibu, biar perempuan mana yang goda tidak akan tergoda. Bagaimana caranya Ustaz? Salah satu di antara tolak bala itu kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Gimana maksudnya Ustaz? Kalau ibu mulai curiga, suamiku selama jadi pegawai PLN 3 tahun belakangan ini tidak pernah dia pakai parfum. Kok sekarang biar pengharum ruangan dia pakai juga semprot di badannya. Mencurigakan sudah itu bu. Selama ini tidak pernah setrika bajunya. Apapun dia tidak setrika. Sekarang baju dalamnya pun mau disetrika. Selama ini rambutnya acak-acakan. Sekarang pakai pomade. Ada sungainya di sini. Mencurigakan itu. Apalagi kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. Sudah. Ibu kalau sudah mencurigakan begitu, tidak usah curhat sama tetangga. Pasti bocor. Tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Daripada curhat di medsos, ibu curhat kepada Allah. Ibu datang kepada Allah dalam salat hajat. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Tidak mungkin aku bisa menjaga cintanya. Balikkan perasaan cintanya kepadaku. Buat dia sengsara hidupnya kalau dia tidak lihat saya satu hari. Begitu lagi ngetik sengsara hatinya. Halo sayang. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya tolak bala, saya bawa ke anak yatim piatu. Tolak bala, mudah-mudahan 1 juta itu suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Dia juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ada duit tidak ada duit, marah aja kerjanya. Cepat pulang dicurigai, pulang cepat dicurigai. Terlambat pulang lebih-lebih dilempar saya ya Allah. Karena doa itu Pak, boleh bahasa apa saja. Bahasa Palembang boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Bugis boleh. Bahkan bahasa isyarat pun boleh. Bahasa isyarat lagi sengsara hatinya. Sudah. Ya Allah, ada duitku 1 juta, saya tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ku kabulkan? Ayo sedekah. Ibu-ibu kemana-mana dokter belum sembuh, memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Bapak-bapak kemana-mana dokter tidak sembuh-sembuh, bahkan dokter memang bukan dokter sembuhkan kita. Dan saya Pak GM, sepanjang hidup saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter Pak, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Yang hebat itu baru dia lihat, dia sudah tahu penyakit saya. Itu hebat itu. Ini kan tidak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ustaz masuki. Kenapa Pak Ustadz? Ini dok, sudah 2 hari mencret. Kenapa bisa Pak Ustadz? Dalam hatiku ya urusanmu, kau dokter. Masa saya lagi kau tanya? Diperiksa, tok, dikasih obat. Pak Ustadz kembali lagi 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh kembali? Mau dilihat reaksinya ini obat, cocok atau tidak. Itulah sebabnya beda umur, beda berat badan, beda dosis. Kenapa? Karena ini uji coba, mau dilihat cocok enggak ini dengan ilmu yang diterima selama ini. Kalau tidak ganti lagi, bukan karena dokter mau ngambil duitnya Bapak, tidak. Namanya
Prediksinya, diagnosanya ini, oh ini cocoknya ini. Ternyata tidak cocok, ganti lagi. Yang hebat itu dokter baru masuk, pasti komen cerit Ustaz. Nah itu hebat itu Pak. Allah, ayo Bu, Allah. Tanpa diberitahu, Allah tahu penyakitmu. Tanpa diberitahu, Allah tahu apa solusinya. Maka ketika ada masalah penyakit, ibu karena pelit, sudah ke dokter kiri kanan dikasih obat, tidak sembuh-sembuh, bapak pelit. Sedekah. Sedekahlah. Saya niat sedekah ini, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit saya. Dan itu banyak sekali keajaiban yang mereka diberikan terapi sedekah, sembuh dengan sedekah. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang sakit? Sedekah. Karena waktu yang terbatas. Yang ketiga, bapak masuk surga atau neraka itu bukan karena orang masuk surga karena tidak punya dosa. Saya ulang, ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa. Kalau orang tidak punya dosa masuk surga, syaratnya maka tidak ada isinya surga. Adakah manusia tidak ada dosanya? Ada. Semua orang punya dosa Pak. Jangankan kita yang hidup zaman medsos, sedikit-sedikit lihat lagi postingan. Kita tidak mau lihat tapi orang pancing kita, dikirim ke grup, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Zaman Nabi tidak ada mall, zaman Nabi tidak ada medsos, zaman Nabi tidak ada internet. Semua itu peluang-peluang dosa ini semua hidup kita. Pada zaman Nabi tidak ada itu. Tapi apa Nabi tidak punya dosa? Nabi Adam berdosa ibu. Apa dosanya Nabi Adam? Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa. Kenapa? Waktu diadili Raja Namrud dia berbohong. Bukan saya hancurkan patung. Dosa. Nabi Nuh dosa. Kenapa? Gagal didik anak dan istrinya. Nabi Yunus dosa. Kenapa? Dia pernah sangka buruk kepada Allah. Dia tinggalkan tugasnya sebagai da'i. Dia tinggalkan, dia pergi ke laut. Itu para nabi. Apalagi kita. Maka lalu apa yang membuat orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya dengan keburukannya, ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Apa kaitannya dengan kita? Bapak kalau amal bapak hanya sholat, berapa kali bapak sholat sehari? Kalau kebaikannya bapak hanya puasa, berapa kali bapak puasa selama setahun? Kalau kebaikan amal itu hanya haji, berapa kali bahkan ada orang belum haji. Lalu apa itu kebaikan? Segala sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala. Itulah amal kebaikan. Bapak sebagai pegawai PLN, itu kalau beramal lillahi ta'ala sepanjang bapak kerja, ngurus kantor ini, bapak dapat pahala. Gimana caranya Ustaz? Bapak setiap keluar rumah, wudu, tutup auratnya, menghadap kiblat, sebelum keluar baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau bapak baca ini, apalagi ada wudu, pakaian yang menutup aurat, kata Nabi, langkah kaki kananmu satu pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Coba bayangkan kalau bapak kerja 200 meter dari sini, 1 kilo dari sini, berapa langkah kaki itu Pak? Apalagi kalau sampai di kantor bapak naik lantai 1, turun lagi, naik lagi, mutar lagi di lapangan, berapa langkah kaki itu? Apalagi di dalam kantor jalannya begini Pak. Iya toh? Cuma ini tidak kita amalkan. Kita mau keluar bukan baca doa, kita mau keluar goodbye daddy. Daddy. Ibu ini mumpun saya ingat. Kalau suami mau keluar ibu, suruh dia sedekah. Apa sedekahnya suami? Sebelum kerja, cium jidat. Itu Rasulullah setiap mau keluar rumah, dia sedekah kepada istri beliau. Caranya apa? Cium jidat. Maka mulai besok setiap suami mau keluar bu, dia lupa, Pak sedekah dong. Bapak datang, sini saya sedekahi kau. Cuma ibu juga kalau mau disedekahi yang rapi, jangan bau sedekah. Aduh. Ya. Nah, kemudian Bapak motivasi. Mana ada hidup kita di sekarang zaman digitalisasi, digitalisasi yang bebas dari listrik. Ayo.
Saya dan mewakili penonton saya di YouTube yang sudah alhamdulillah lebih 200 juta. Berterima kasih kepada PLN. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada PLN. Kenapa? Karena PLN lah yang menyediakan energi listrik sehingga orang bisa dengar dakwah saya. Sudah siap jamaah, sudah siap panggung, padam listrik. Mana bisa penuh. Tidak nyala ini, tidak didengar. Maka kita para mubalik tidak berlebihan kalau saya katakan kami para pendakwah berutang budi kepada PLN. Karena dengan PLN lah orang bisa nonton YouTube, mana bisa buka YouTube kalau padam listrik. Maka selama Bapak niatnya memudahkan dakwanya Pak Ustadz sehingga harus menyediakan listrik, tidak boleh padam listrik, maka selama itu Bapak punya pahala bagian daripada perjalanan dakwanya para ustadz. Cuma Bapak kan bekerja bukan itu, Bapak bekerja cari muka sama GM. Kalau ada GM, cepat sekali kerja. Begitu tidak ada GM, sebentar. Maka begitu di akhirat nanti, ya Allah mana pahalaku pegawai PLN 30 tahun. Allah berfirman, kau dulu bekerja kan cari muka. Kau sudah dapat mukanya PLN-mu. Sudah. Maka kalau orang yang bekerja lillahi ta'ala, gaji tiap bulan dia dapat, pangkat jabatan dia terpenuhi, juga dia dapat pahala di akhirat kelak sebagai pelayan daripada untuk kebaikan umat. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, luruskan niat dalam bekerja. Kalau orang bekerja lillahi ta'ala, ada pimpinannya atau tidak ada pimpinannya, dia bukan cari muka sama manusia, tapi dia lillahi ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon bapak-bapak pegawai PLN penuh kesabaran dalam bekerja, karena kadangkala PLN sering dihina dan dimaki-maki. Padam listrik, maki-maki PLN. Bahkan ada orang Pak di laut lepas, di atas kapal Pak, di atas pelni lagi mandi, tiba-tiba padam listrik, dia bilang kurang ajar PLN, padahal tidak ada hubungannya PLN itu di kapal Pak. Cuma karena listrik sudah identik dengan PLN, maka tolong Bapak bekerjalah dengan baik. Kalau ada pengaduan, tolong kasihan padam listrik, segeralah ke sana. Jangan diadukan pagi, siang belum datang, sore belum datang, besok baru datang, satu malam orang gelap. Padahal Bapak digaji oleh negara untuk melayani kami ini. Ini kalau bekerjanya lillahi ta'ala, begitu dia telepon langsung dia meluncur. Kenapa? Karena dia berpikir ladang amal. Terutama masjid. Bapak kalau perlu satroni itu masjid. Jangan sampai ada masjid akhirnya dakwanya kacau gara-gara tidak tersedia listrik dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari sebelum kita akhiri, kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan Fatihah ini untuk ruh dan arwah saudara-saudara kita purna bakti PLN, baik yang masih sehat walafiat maupun yang sudah menjadi arwah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.